Halo, nama saya Mikal Durahmanto dengan NIM 21L10043 dari Prodi DKV. Kali ini saya akan mereaksi maupun membahas video Pak Greg berkaitan dengan menganalisis kesombongan. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Jadi yang pertama saya akan membahas poin-poin penting dan beberapa hal yang sudah saya ringkas terkait video materi Pak Greg. Yang pertama, kita tahu bahwa kesombongan itu merupakan akar dari kehancuran, baik kehancuran dari manusia, agama, suku, ras, bangsa, dan juga bahasa itu adalah kesombongan. Berdasarkan data dari penelitian Pak Greg dijelaskan bahwa manusia itu tidak ada yang tidak sombong. Semua manusia itu sombong atau setidaknya pernah sombong. Ini sama halnya dengan berlaku mayoritas manusia yang pernah marah, pernah sedih, ataupun mungkin pernah jatuh cinta. Di dalam video juga dijelaskan bahwa salah satu contoh bentuk kesombongan manusia adalah ketika para ahli ekologi mengaku bahwa manusia mampu menyelamatkan bumi. Mengapa bisa begitu? Karena mereka eksis di bumi, bahkan tidak hanya eksis. Kalau kita lihat berdasarkan sejarah dari dinasti ke dinasti, rata-rata manusia pada saat itu melakukan eksploitasi bumi, sumber daya alam yang cukup besar, bahkan kemudian sampai juga terjadi tradisi jual beli budak sesama manusia. Itu pun juga masih ada di Crucius atau perang salib. Dijelaskan bahwa siapa menang akan sombong dan siapa yang kalah akan direndahkan. Itu merupakan hukum perang. Dari situ, sejarah juga membuktikan manusia itu makhluk yang keras kepala. Mereka selalu merasa dirinya lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Bahkan mereka mengklaim dirinya sebagai penguasa bumi. Itu yang menjadi bukti bahwa manusia itu begitu sombong. Manusia bila tidak mencapai puncak predator, mereka tidak akan puas. Kalau ini tidak hati-hati, justru kesombongan manusia bisa menyebabkan kepunahan mereka sendiri dan juga bisa memusnahkan. Tentu kita berharap manusia menjadi tidak sombong dan rendah hati, tetapi masalahnya adalah manusia itu sombong berkali-kali. Jadi tidak hanya sekali ataupun dua kali, melainkan berkali-kali. Dan setiap manusia memiliki kesombongannya sendiri-sendiri, bahkan dari muda sampai tua pun manusia bisa sombong. Padahal kita pernah dijelaskan atau mungkin dididik manusia sombong itu pasti jatuh, tetapi kenyataannya informasi tersebut tidak menyadarkan semua manusia untuk tidak sombong. Akibatnya, mereka juga jatuh berulang kali. Yang menjadi masalah adalah apabila orang-orang yang sombong ini menafsirkan kesombongannya berdasarkan agama yang suci atau mungkin nilai Pancasila yang luhur, dari situ pasti akan terjadi tragedi yang menjadi hasil akhirnya. Orang sombong kalau sudah merasa benar sendiri dalam menafsirkan agama maupun Pancasila, sudah jelas pasti salah. Tentunya cara untuk mengatasi hal ini dengan adanya sikap rendah hati dan juga toleransi maupun kerukunan umat beragama. Meskipun disadari bahwa sampai sekarang pun manusia masih sulit untuk menghargai satu sama lain. Mungkin itu beberapa poin tentang ringkasan saya berkaitan dengan video Pak Greg. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan makna kesombongan dan cara pencegahannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, jadi menurut agama saya yaitu Katolik, dijelaskan bahwa kesombongan berarti memberikan pujian dan penghargaan kepada diri kita sendiri untuk sesuatu yang Allah lakukan. Kesombongan berarti mencuri kemuliaan yang seharusnya diperuntukkan bagi Allah saja. Kesombongan pada dasarnya merupakan penyembahan terhadap diri sendiri. Apapun yang kita capai di dunia ini tidak akan mungkin terjadi jika bukan Allah yang memampukan dan memelihara kita. Harga diri yang berlebih juga yang membuat seseorang menjadi sombong, dan kesombongan membuat merasa dirinya yang paling benar. Dosa sombong dikatakan sebagai dosa dari dosa-dosa. Dalam kitab Mazmur bab 10 ayat 4 menyoroti orang yang sombong begitu bergantung pada diri mereka sendiri sehingga pikiran mereka jauh dari Allah. Orang fasik dengan membanggakan batang hidungnya tidak mencari Allah. Seluruh pikirannya adalah tidak ada Allah. Kesombongan yang congkak semacam ini merupakan kebalikan dari semangat kerendahan hati yang dicari Allah. Lalu, bagaimana cara mencegah kesombongan tersebut? Di sini saya mengambil satu contoh yang sampai sekarang juga masih saya coba terapkan dan usahakan ya. Jadi caranya yaitu dengan contoh, jika kita sukses, sadarilah bahwa keberhasilan, jabatan, atau pekerjaan, harta, atau materi bukanlah merupakan hasil dari perjuangan kita semata.
Melainkan itu juga merupakan peran maupun karya dan penyertaan dari Tuhan dan juga dari orang lain yang mendukung kita baik lewat doa, bantuan maupun cara yang lain. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan merasa bahwa diri kita hanyalah ciptaan Tuhan yang tidak pantas, penuh dengan dosa dan kesombongan. Dengan itu, seperti itu maka kita tidak akan merasa diri kita yang paling benar karena kebenaran hanyalah milik Tuhan semata. Menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak punya hak atas diri kita, yang punya hak atas diri kita adalah Tuhan sendiri. Dan tentunya dengan kita merasa seperti itu, kita bisa menghilangkan atau setidaknya mengurangi kesombongan kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya bahas dalam video reaksi kali ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.